نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di zaman sekarang ini kita sering mendengar ajakan untuk mencintai diri sendiri. Tidak sedikit orang yang memahami bahwa mencintai diri berarti menuruti semua keinginan, mengikuti hawa nafsu, mencari kenyamanan tanpa batas, bahkan menghalalkan segala cara agar keinginan tersebut bisa tercapai. Padahal agama kita, yaitu Islam, mengajarkan makna yang jauh lebih mulia daripada tersebut. Menyayangi diri sendiri bukanlah membebaskan diri kita dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi yaitu menyelamatkan diri dengan mengikuti syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang melaksanakan sholat, menjaga aurat, menjauhi riba, meninggalkan zina, meninggalkan minuman keras, dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan, sesungguhnya orang tersebut sedang dalam upaya untuk menyayangi dirinya sendiri. Mengapa demikian? Karena semua syariat yang Allah turunkan itu tujuannya adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh ibadah kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memperoleh manfaat dari ketaatan kita. Sebaliknya, kitalah sebagai hambanya yang memperoleh manfaat tersebut dari seluruh syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Dalam surat Fussilat ayat yang ke-46, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka manfaatnya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang berbuat buruk, maka akibatnya akan kembali kepada dirinya sendiri. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa pada setiap ketaatan itu hakikatnya adalah sebuah investasi atau tabungan untuk diri kita sendiri. Begitu pula dengan setiap kemaksiatan, setiap keburukan, maka kerugiannya juga akan kembali kepada diri kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Cinta kepada diri sendiri tentunya harus diwujudkan dengan
mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu hingga menjadikan aku, yaitu menjadikan Rasulullah, lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Lalu mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus lebih kita cintai daripada diri kita sendiri? Karena beliau adalah pembawa petunjuk keselamatan baik di dunia ataupun di akhirat. Seorang yang benar-benar mencintai Rasulullah, maka dia akan mencintai sunnah-sunnahnya, akan mentaati ajaran-ajarannya, dan menjadikan syariat agama ini sebagai pedoman dalam hidupnya. Dan sebaliknya, jika seorang mengaku mencintai Nabi, mengaku cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi tidak mau mengikuti ajarannya, maka cintanya ini masih perlu untuk dipertanyakan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, yaitu ikuti Rasul. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosa. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa cinta tidak cukup dengan sekedar ucapan, akan tetapi perlu dibuktikan, yaitu dengan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengikuti syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Sehingga semakin seseorang tunduk kepada syariat Allah, maka ini menunjukkan semakin besar cintanya kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Seringkali syariat ini terasa berat untuk hawa nafsu kita. Bangun sebelum sholat subuh misalnya, atau menahan diri dari riba ketika peluang keuntungan itu ada, atau menundukkan pandangan di tengah banyaknya godaan, atau menjaga lisan dari ghibah, atau bersabar dalam musibah, atau yang semisal dengannya, yang mana semua itu membutuhkan perjuangan dan juga pengorbanan. Namun justru disitulah letak kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala melarang sesuatu, melainkan di situ ada mudarat, ada bahayanya untuk umatnya, untuk hambanya. Dan tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan sesuatu, melainkan di situ ada manfaat untuk hamba-hambanya. Sehingga tidak ada satupun syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan yang tujuannya untuk menyulitkan manusia. Karena Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apabila ada syariat yang terasa berat, maka jangan terburu-buru kita mengatakan bahwa syariat itu menyulitkan. Bisa jadi yang berat bukan syariatnya, akan tetapi hawa nafsu kita yang belum terbiasa untuk tunduk
kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wal khati'ah istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwa syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bukanlah beban untuk hambanya, akan tetapi dia adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita hamba-hambanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qal man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Para sahabat bertanya, siapakah mereka yang enggan itu wahai Rasulullah? Maka kemudian beliau menjawab, barang siapa yang mentaatiku dia masuk surga, dan barang siapa yang durhaka kepadaku berarti dia telah enggan. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah bentuk pengekangan terhadap kebebasan manusia, akan tetapi mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jalan untuk menuju kebahagiaan yang hakiki. Seseorang yang mentaati syariat berarti dia sedang berada di jalan keselamatan. Sedangkan orang yang berpaling dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada hakikatnya dia sedang menolak kebaikan untuk dirinya sendiri. Karena itu, orang yang benar-benar menyayangi dirinya, yaitu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita salat, zakat, puasa, menutup aurat, berbakti kepada orang tua, jujur dalam bermuamalah, kemudian melarang kita dari riba, perbuatan zina, serta berbagai macam kemaksiatan, semua itu bukanlah untuk membatasi kebahagiaan kita. Justru itulah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya agar mereka selamat di dunia dan menjadi orang yang beruntung di akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang benar-benar menyayangi dirinya bukanlah mereka yang selalu mengikuti keinginan hawa nafsunya, melainkan orang yang mencintai dirinya, yaitu orang yang berusaha untuk menundukkan hawa nafsunya agar tunduk kepada Allah, tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sesungguhnya bukan ketika semua keinginan terpenuhi, tetapi kebahagiaan yang sebenarnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang mencintai syariatnya, menikmati ketaatan, kemudian Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار